Salam jumpa pemirsa, kembali Anda menyaksikan Agropolita News edisi hari ini. Serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sofal Huda, inilah dia Agropolita News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Baik pemirsa, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri didukung oleh pemerintah daerah Kota Malang menyelenggarakan aksi Indonesia Asri secara nasional pada Jumat 10 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Merdeka, Kota Malang. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan turun secara langsung memimpin aksi yang berlangsung serentak seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri didukung oleh pemerintah daerah Kota Malang menyelenggarakan aksi Indonesia Asri secara nasional pada Jumat 10 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Merdeka, Kota Malang. Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan turun secara langsung memimpin aksi yang berlangsung serentak seluruh Indonesia. Turut mendampingi Dirjen yakni Wali Kota Malang, Wakil Bupati Malang, serta asisten, satu perwakilan dari Kota Batu, dan tamu undangan lainnya. Satpol PP dan Satlinmas tampil sebagai garda terdepan pelaksana aksi sejak ulang. Satpol PP dan Satlinmas tampil sebagai garda terdepan pelaksana aksi secara nasional. Kurang lebih 1.000 orang hadir dengan rincian 20 orang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Provinsi dan 33 orang Kasatpol PP Kabupaten atau Kota, jajaran Forkopimda Malang Raya, jajaran Polresta Malang, jajaran Kodim Malang, pelajar dan mahasiswa, dan masyarakat pegiat lingkungan. Safrizal Za, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, menegaskan jika Satpol PP dan Satlinmas betul-betul menyelenggarakan fungsinya sebagai penegak perda dan penyelenggara Trantibum Linmas. Ia yakin Indonesia bebas sampah bukan lagi menjadi sebuah jargon belaka. Aksi Indonesia Asri sebagaimana amanat Presiden Prabowo merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan lingkungan Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah. Secara bersamaan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengajak Satpol PP dan Satlinmas menjadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang asri sekaligus sebagai bentuk transformasi citra Satpol PP dan Satlinmas menjadi sosok penolong masyarakat. Ketegangan antara penegak perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan para pedagang atau kebanyakan pedagang kaki lima atau pengusaha yang tempatnya tidak pasti. Oleh karenanya, sesuai dengan arahan dan edaran kami, dalam rangka penertiban seperti ini dilakukan prosedur. Pertama, disosialisasikan. Ya, sebelum disosialisasikan, tentu kepala daerah lewat apakah dinas perdagangan atau dinas UMKM terlebih dahulu menyediakan tempat agar ketika
penegak perda ini melakukan tugasnya, tidak terjadi ketegangan dengan masyarakat. Dan tentu kami selalu meminta kepada seluruh aparatur kami Satpol PP, Dimas, untuk yang namanya melakukan dengan humanis, tidak melakukannya dengan kekerasan. Ya, itu selalu kami arahkan. Tapi dinamika selalu terjadi di lapangan. Ya, terik matahari, panas matahari, Satpol PP-nya panas, para pedagang atau apa juga panas. Biasanya kalau ada dicetus, jadi terjadi. Ini selalu kami wanti-wanti kepada seluruh kasat, ya, agar tetap melakukan humanis. Dalam kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis penghargaan bagi Wali Kota Malang dan 2 orang pegiat lingkungan, seragam bagi 500 orang aparatur Satlinmas se-Kota Malang, santunan bagi aparatur Satlinmas Kota Malang yang mengalami kecelakaan kerja, sarana dan prasarana alat kebersihan termasuk gerobak motor listrik untuk mendukung kinerja garda terdepan penjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan juga diwarnai dengan aksi donor darah, pasar murah, basar UMKM, penanaman pohon, dan ditutup dengan aksi kurvi bersama serentak di sudut-sudut vital Kota Malang sekitar alun-alun Merdeka. Tak hanya di Malang, ratusan pemerintah daerah lainnya secara serentak turut hadir meramaikan aksi Indonesia Asri di daerahnya masing-masing. Masing-masing menyiarkan kegiatan aksi secara live yang dilaksanakan melalui telekonferensi yang terhubung langsung dengan aksi di Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Malang, Akbar Atifi melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima masih kerap memicu ketegangan antara petugas Satpol PP dan masyarakat. Untuk mencegah konflik berulang, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menegaskan setiap penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara humanis, diawali dengan sosialisasi, serta disertai penyediaan lokasi relokasi bagi para pedagang. Tentu sekali lagi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Shah menegaskan bahwa Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah yang harus mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, gesekan antara petugas Satpol PP dengan pedagang kaki lima umumnya terjadi karena para pedagang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Namun demikian, penertiban tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa didahului tahapan yang jelas. Safrizal mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan sosialisasi kepada para pedagang. Selanjutnya, dinas terkait seperti Dinas Perdagangan harus menyiapkan lokasi relokasi yang layak, sehingga pedagang memiliki tempat untuk melanjutkan usahanya sebelum proses penertiban dilaksanakan. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Satpol PP dapat berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan ketegangan maupun benturan dengan masyarakat. Safrizal juga mengaku dinamika di lapangan tidak dapat dihindari. Kondisi cuaca yang panas maupun situasi saat penertiban seringkali memicu emosi, baik dari petugas maupun pedagang. Meski demikian, ia menegaskan seluruh jajaran Satpol PP harus tetap mengedepankan sikap humanis dan menghindari tindakan represif. Ia berharap para kepala Satpol PP di seluruh Indonesia terus membina anggotanya agar mengutamakan komunikasi, musyawarah, serta pendekatan yang santun dalam setiap penegakan peraturan daerah. Dengan demikian, ketertiban umum dapat terwujud tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, khususnya para pedagang kecil yang terdampak penertiban. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini Agropolitan News segera kembali.